separuh nyawa saya menghilang rasanya. Karena saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan cita-cita kecil saya juga bermain untuk Persebaya. Separuh nyawa saya menghilang rasanya. Ungkapan emosional dari seorang Rahmat Irianto dalam Untold Story yang diunggah oleh official Persib Bandung. Tuh, saya jawab juga, saya juga dapat dari Persija. Cuma saya lebih ke Persib. Sebuah fakta baru yang akhirnya mencuat tentang kepindahan seorang Rahmat Irianto ke Persib Bandung. Lahir di Surabaya, besar di Surabaya, serta menjadikan Persebaya adalah klub impiannya sejak kecil, membuat Irianto tampaknya masih tak mampu berpaling dari kenangan tim kebanggaan masyarakat Kota Pahlawan tersebut. Apa yang akan dilakukan kali ini? Japret! Tak disangka-sangka sang pemain muda, sang anak legenda Persebaya Surabaya. Sebuah untold story yang menceritakan bagaimana profesionalisme dari seorang Rahmat Irianto yang jiwa dan hatinya masih berada di klub lama, namun dituntut bermain maksimal untuk tim baru yang ia bela. Ada fakta menarik dari kepindahan Rahmat Irianto ke Persib Bandung yang tak diketahui publik sepak bola, terutama para supporter Persebaya. Rahmat Irianto ternyata telah jauh-jauh hari diminati oleh tim Maung Bandung, bahkan sebelum gelaran Piala AFF 2020 yang lalu, yaitu saat penampilan Irianto pecah dan mampu membawa timnas Indonesia menjadi runner-up dalam gelaran paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Another free header and another goal for Indonesia, and it's that man again, Irianto. Lantas mengapa Rahmat Irianto baru bergabung ke Persib pada musim 2022-2023, sedangkan tim Maung Bandung telah meminati pemilik nomor 13 sejak 2020 silam? Jawabannya jelas, karena Rahmat Irianto masih memiliki kontrak bersama Bajul Ijo hingga 2022. Nilai kontrak telah diajukan oleh Persib Bandung dan permintaan perpanjangan kontrak juga telah diajukan oleh Persebaya. Secara pribadi tentu Rian akan memilih tetap bertahan di tim yang telah ia cita-citakan sejak kecil. Namun situasi saat itu berkata lain. Adanya staf pelatih Bejo Sugiantoro yang merupakan ayah dari seorang Rahmat Irianto membuat Rian selalu digelari Golden Boy, yaitu anak emas yang akan selalu dapat tempat, tak peduli seburuk apapun penampilannya bagi Persebaya. Cemoohan, bulian, bahkan teror menghujam deras ke pemilik nomor punggung 13 kala itu. Namun sang ayah tak peduli, ia ingin sang anak terus berjuang bagi Persebaya dan meneruskan sejarah yang ia buat dulu, yaitu membawa Persebaya jadi tim terbaik di Indonesia. Namun naluri sang ibulah yang membawa Rian akhirnya memutuskan untuk melepas separuh nyawanya itu, yaitu Persebaya Surabaya. Misi Rian belum tuntas, ada harapan besar dari pemain 23 tahun itu untuk membawa Persebaya menjuarai Liga 1, namun misi itu belum terselesaikan. Sebenarnya seorang Rahmat Irianto telah mengukir tinta emas bersama Persebaya Surabaya. Ia sukses membawa Persebaya juara Piala Gubernur Jawa Timur. Dan yang paling heroik serta tak banyak yang tahu, Rahmat Irianto tercatat menjadi salah satu dari Class of 2017, yaitu pejuang yang berhasil membawa Persebaya keluar dari cengkeraman Liga 2. Kenangan manis itu masih tak bisa lepas dari diri seorang Rian. Lihat saja reaksi emosionalnya saat berhasil mencetak gol spektakuler sekaligus gol perdana untuk Bajul Ijo. Apa yang akan dilakukan kali ini? Japret! Tangisnya menunjukkan inilah yang terjadi jika sepak bola dimainkan dengan hati. Semua pemain pasti akan bermain profesional untuk tim yang ia bela saat ini. Namun Irianto sedikit berbeda. Hatinya masih hijau. Ungkapan yang cukup menggambarkan bagaimana tangisannya pecah saat mendengar lagu kebesaran Persebaya di hadapan para supporter kala itu. Yang mana saat itu Rian bukan sebagai pembela Persebaya, melainkan menjadi tim lawan dari Persebaya.
Jika ada kalimat yang mengatakan pemain yang keluar dari Persebaya sangat jarang menjadi lebih baik dari sebelumnya, kalimat itu sepertinya tak berlaku untuk pemilik nomor 53 di Persib Bandung. Ia jadi kapten di sana, ia menjadi pemain kepercayaan Luis Milla, yang mana Rahmat Irianto mampu bermain di berbagai posisi, baik itu menjadi center back, fullback kiri, fullback kanan, defensive midfielder maupun central midfielder. Walau tak juara bersama Persib, kontribusi seorang Rahmat Irianto berhasil membawa Persib yang di awal musim lalu terjebak di klasemen bawah, hingga akhirnya finish di peringkat 3. Bahkan market value atau harga pasar pemain ini perlahan tapi pasti terus meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, Rahmat Irianto merupakan pemain asli Indonesia termahal di Liga 1 saat ini, atau berada di posisi ketiga jika disandingkan dengan seluruh pemain lokal maupun naturalisasi. Fakta yang tak kalah menariknya ialah bagaimana tim sebesar Persija Jakarta ternyata dalam senyap juga mengincar talenta Persebaya. Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto menjadi duo timnas yang telah lama dibidik oleh tim Macan Kemayoran. Tak berhasil mendatangkan Ricky dan Rian, Persija akhirnya berhasil membujuk salah satu talenta lainnya yaitu Rizky Ridho, yang musim depan resmi akan menggunakan jersey oranye milik Persija Jakarta. Jika kalian jeli, sepak bola adalah bisnis dengan lobi tingkat tinggi. Banyak tim besar dengan cara diam dan senyap mencoba membujuk para pemain bajul ijo agar tak menyetujui perpanjangan kontraknya dan hengkang ke tim rival. Mungkin pada saat penawaran dari tim sebelah diajukan, sang pemain bisa saja menolak dengan alasan loyalitas atau aku masih betah di Persebaya. Namun desakan berlebihan hingga teror ke pihak keluarga membuat banyak sekali pemain menjadi tak betah dan cenderung membuka peluang tim lain lebih besar untuk mendatangkan para pemain Persebaya. Rahmat Irianto adalah sebuah simbol talenta terbaik yang akhirnya pindah karena ulah oknum supporter sendiri. Kini Rahmat Irianto telah bergabung bersama tim dengan basis supporter terbesar di Indonesia yaitu Persib Bandung. Para bobotoh telah mengidolakan si pemilik nomor punggung 53 dan ingin sang pemain untuk pensiun bersama Persib. Di timnas pun ia masih dapat tempat utama di starting line up Sinteyong. Akankah ada peluang Rahmat Irianto kembali ke Persebaya? Biarkan waktu yang menjawabnya. Separuh nyawa saya menghilang rasanya. Karena saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan cita-cita kecil saya juga bermain untuk Persebaya.